Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang materi limit. Yang pertama kita akan membahas tentang konsep fungsi limit aljabar. Limit dapat diartikan sebagai menuju suatu batas, sesuatu yang dekat namun tidak dapat dicapai. Dalam matematika, keadaan ini disebut dengan limit. Mengapa harus ada limit? Limit menjelaskan suatu fungsi jika batas tertentu didekati. Mengapa harus didekati? Karena suatu fungsi biasanya tidak terdefinisi pada titik-titik tertentu, walaupun suatu fungsi seringkali tidak terdefinisi untuk titik tertentu, namun masih dapat dicari tahu berapa nilai yang didekati oleh fungsi tersebut. Apabila titik tertentu semakin didekati, yaitu dengan limit. Suatu fungsi dikatakan mempunyai limit apabila limit kiri dan nilai limit kanannya mempunyai nilai yang sama. Jika tidak, maka fungsi tersebut tidak memiliki limit. Pengertian limit secara intuisi. Perhatikan fungsi f(x) dengan x kuadrat min 1 per x min 1. Fungsi di atas tidak terdefinisi di x sama dengan 1 karena di titik tersebut f(x) berbentuk 0 per 0. Jadi saat kita mengganti nilai x pada f(x), x yang diganti dengan 1, hasilnya adalah 0 per 0. Tapi masih bisa dinyatakan beberapa nilai f(x) jika x mendekati 1. Dengan bantuan kalkulator dapat diperoleh nilai f(x) jika x mendekati 1 seperti pada tabel berikut. Nah, kita ganti x-nya, kita ganti dengan nilai x yang mendekati sebelah kiri. Kita mulai dari 0,9, 0,99, 0,999 dan juga 0,9999. Di sebelah kanan, di tabel sebelah kanan yang mendekati 1 kita ganti dengan 1,001, 1,001, 1,01 dan 1,1. Saat f(x)-nya kita ganti 0,9, hasilnya adalah 1,9. Saat f(x)-nya kita ganti 0,99, hasilnya adalah 1,99. Saat kita ganti dengan tabel dengan x yang mendekati 1 yaitu 0,9999, hasilnya adalah 1,9999. Nah, saat f(x)nya kita ganti dengan 1,001, maka nilainya adalah 2,001. Dari tabel f(x) yang ada bisa kita lihat 1,9, 1,99, 1,999 dan 1,999 dari sebelah kiri, dan tabel sebelah kanan hasil f(x) adalah 2,001, 2,001, 2,01 dan 2,1. Berarti tabel f(x) di bawah itu mendekati nilai dari angka 2. Mendekati angka 2. Berarti tanda panah itu bisa kita ganti dengan angka 2. Karena sebelah kanannya mendekati 2 yaitu 2,001 dan sebelah kirinya mendekati 2 yaitu 1,9999. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang materi limit fungsi aljabar. Limit x mendekati a untuk sebuah konstanta, nilainya adalah limit L atau limit x mendekati a untuk f(x) sama dengan L. Konsepnya dulu.
kita buat konsepnya dulu ya. Cara penyelesaian limit itu ada beberapa cara. Yang pertama dengan cara substitusi, yang kedua dengan cara faktorisasi, yang ketiga dengan cara kali sekawan. Kita langsung ke contoh. Saya punya contoh pertama. Limit X mendekati 3 untuk 2, hasilnya adalah 2. Sesuai dengan sifatnya ya. Limit X mendekati sebuah konstanta, nilainya adalah konstanta itu sendiri. Contoh kedua, limit X mendekati negatif 3 untuk 2X plus 3, maka tinggal disubstitusi. 2 kali negatif 3 ditambah 3, maka hasilnya adalah negatif 6 ditambah 3, hasilnya adalah 3. Ini adalah cara substitusi. Oke. Yang ketiga, limit X mendekati 2 untuk 2X plus 5 per X. Kita masukkan, berarti 2 kali 2 ditambah 5 per 2, berarti 4 tambah 5 per 2, berarti hasilnya adalah 9 per 2. Sama, ini masih substitusi. Contoh keempat, limit X mendekati 1 untuk X kuadrat negatif per X kuadrat dikurang 1 per X dikurang 1. Sama, kita masukkan dulu. X diganti 1, berarti X 1 kuadrat dikurang 1 per 1 dikurang 1. Hasilnya adalah 0 per 0. Ini tidak boleh. Berarti cara substitusi tidak bisa kita pakai pada soal nomor 4. Maka harus kita kerjakan ulang lagi. X kuadrat dikurang 1 per X min 1 ya. Nah, saat kita mengerjakan ulang, nilai limitnya belum hilang. X kuadrat min 1 itu bisa kita faktorkan jadi X min 1 sama X plus 1 per X min 1. Ada nilai yang sama di antara pembilang dan penyebut, bisa kita sederhanakan sehingga tersisa limit X mendekati 1 untuk X plus 1. Jika sudah ada yang sederhana, tinggal kita substitusi. Jadi 1 tambah 1, hasilnya adalah 2. Ini cara faktorisasi. Contoh kelima, soalnya adalah limit X mendekati 3 untuk X kuadrat dikurang 9 per X kuadrat min X min 6. Sama, kita substitusi dulu. Berarti 3 kuadrat dikurang 9 per 3 kuadrat dikurang 3 dikurang 6. Hasilnya adalah 9 dikurang 9 per 9 dikurang 9. Hasilnya adalah 0 per 0. Sama kayak tadi, tidak boleh. Maka kita kerjakan ulang lagi. Limit X mendekati 3 untuk X kuadrat dikurang 9 per X kuadrat min X min 6 bisa kita faktorkan. Berapa faktornya yang atas? X min 3 dan X plus 3. Faktor yang di bawah adalah X min 3 dan X plus 2 ya. Tuh, yang sama hilang, tersisa limit X mendekati 3 untuk X plus 3 per X plus 2. Tinggal kita substitusi, berarti 3 tambah 3 per 3 tambah 2. Berarti adalah 6 per 5. Contoh ke-6, saya punya soal limit X mendekati 2 untuk dalam kurung 2 per X min 2 dikurang 8 per X kuadrat min 4.
Kalau ketemu soal seperti ini berarti kita harus mengerjakan yang di dalam kurungnya dulu, baru kita kerjakan limitnya. Oke, berarti limit X mendekati 2, nih kita harus samain penyebutnya dulu ya. Nah, di sini penyebutnya adalah X min 2, di sini penyebutnya adalah X min 2, kita faktorkan biar tahu mana yang nih. Berarti yang di sebelah kiri itu harus dikalikan dengan X plus 2 gitu ya. Berarti 2 ini harus dikalikan dengan X plus 2, yang 8 nya tetap. Oke, berarti limit X mendekati 2 kalikan 2X plus 4 dikurang 8 per penyebutnya adalah X min 2 dan X plus 2. Udah, kita sederhanakan dulu yang atas. Limit X mendekati 2 berarti 2X min 4 per X min 2 dan X plus 2. Oke, kalau sudah seperti ini, coba kalau sudah kita samakan penyebutnya, kita substitusikan. Kita masukin ya. Berarti 2 kali 2 dikurang 4 per 2 dikurang 2 dikali 2 tambah 2. Berarti kan 4 dikurang 4 per 0 dikali 4. Hasilnya adalah 0 per 0. Sama, tidak boleh. Berarti di sini harus kita ubah. Ya. Limit X mendekati 2, 2X min 4 per X min 2 dikali X plus 2. Adakah yang bisa kita sederhanakan? Ada, yang ini. Ini kita sederhanakan dulu. 2X min 4 bisa disederhanakan dengan cara dibagi 2. Nih. Berarti 2X bagi 2. X 4 dibagi 2 min 2 gitu. Per X min 2 kali X plus 2. Oke, sudah ada yang sama? Yang sama kita sederhanakan. Oke, maka tersisa limit X mendekati 2 untuk 2 per X plus 2. Kalau sudah ada yang sederhana, kita tinggal substitusi. 2 per 2 tambah 2. Hasilnya adalah 2 per 4 atau 1/2. Gitu. Bisa dipahami penjelasannya? Soal nomor 7. Oke, soal nomor 7. Limitnya X-nya mendekati 0 untuk akar 1 plus 2X dikurang akar 1 dikurang 2X per X. Nih, kalau bentuk soalnya dia bentuk akar, berarti cara menyelesaikannya dengan langkah 3, yaitu mengalihkan sekawannya. Yang dilihat adalah angka yang punya akar. Berarti sekawannya adalah akar 1 plus 2X ditambah akar 1 min 2X per akar 1 plus 2X plus akar 1 min 2X. Gitu ya. Oke, kita kalikan. Berarti limit X mendekati 0. Oh maaf, sebelumnya kita substitusi dulu ya. Kalau kita substitusi X yang diganti 0 berarti kan 1 ditambah 0, 1 dikurang 1 dikurang 2 kali 0 berarti 1 ya. Akar 1 dikurang akar 1, 0 per 0. Hasilnya juga 0 per 0. Kalau hasilnya 0 per 0 kayak tadi, berarti harus kita kerjakan ulang. Dan dengan cara mengalihkan sekawan. Oke. Kalau sudah, kita kalikan nih. Lihat nih. Yang atas ini kan angkanya sama nih. Yang berbeda adalah tanda option yang di tengah, positif dan negatif ya. Kalau ketemu seperti ini dengan catatan angkanya sama, berarti tinggal kalikan depan kali depan. Berarti kalau akar 1 tambah 2X dikali akar 1 tambah 2X, berarti kan akarnya hilang ya. Maka tersisa 1 plus 2X. Hati-hati ini dikurung. Habis itu tandanya ini negatif kali positif berarti positif. Sekarang belakang kali belakang,
berarti sama kayak tadi. Negatif kali positif itu negatif ya. Belakang kali belakang berarti tanda yang akarnya hilang, tersisa 1 dikurang 2x per, untuk penyebutnya sendiri ditulis ulang aja, berarti x dikali 1 plus 2 akar 1 plus 2x ditambah akar 1 min 2x gitu ya. Nah, kita sederhanakan lagi. 1 dikurang 1 habis, 2x dikurang negatif 2x berarti jadinya adalah 4x per x buka kurung akar 1 ditambah 2x ditambah akar 1 min 2x ya. Nih jadinya bentuknya kayak gini. Ini kan perkalian ya, ini bisa dicoret, maka tersisa limit x mendekati 0 4 untuk 4 per akar 1 ditambah 2x ditambah akar 1 dikurang 2x. Nih kalau sama kayak tadi, kalau sudah ada yang bisa kita sederhanakan, sekarang kita substitusi, berarti 4 per x nya kita ganti dengan 0, 1 ditambah 2 kali 0 ditambah akar 1 dikurang 2 kali 0 ya, berarti jadinya 4 per akar 1 ditambah akar 1 jadinya 4 per 2, hasilnya adalah 2. Sekian penjelasan saya tentang limit dan cara pengerjaannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.